Tes. Ya, selamat datang di channel pertama saya. Channel pertama. Ya, selamat datang di video pertama di channel saya. Saya Alfian. Saya ingin membahas hal-hal yang penting nggak penting. Jadi di bahasan pertama kita di channel ini saya akan membahas tentang problematika penggunaan AI atau Artificial Intelligence di bidang ilustrasi. AI versus artist. Dimana saya adalah salah satu mahasiswa desain komunikasi visual yang salah satu konsentrasinya adalah bidang ilustrasi ya. Tapi sekarang menjadi sulit dimana sekarang ilustrasi itu bisa dibuat hanya menggunakan prompt atau hanya menggunakan komputerisasi AI, Artificial Intelligence. Saya mengambil referensi dari jurnal Cerita Navira volume 4 nomor 1 Juni 2023 artikel story diterbitkan oleh Alia Nur Fadila Putri Munadiah Ramdhani Handri Topo Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Surakarta. Dimana di sini dituliskan bahwa Artificial Intelligence kini dibicarakan publik di mana teknologi kecerdasan ini telah masuk dalam dunia desain, khususnya di bidang ilustrasi. Ya, saya juga setuju di sini di mana-mana pun saya sudah lihat. Bahkan untuk bidang-bidang komersil, di mana untuk promosi produk, untuk baliho di jalan, iklan, dan lain-lain itu sekarang sudah tidak menggunakan ilustrasi yang diciptakan oleh artis secara harfiah dan secara langsung, tapi malah menggunakan AI, di mana AI sendiri kan itu hanyalah ciptaan komputer yang mana harganya murah, hasilnya juga sebenarnya sekarang sudah luar biasa bagus, tetapi itu mematikan citra dari artis itu sendiri. Mari kita lanjut. Di era peralihan industri 4.0 menuju 5.0, teknologi dan informasi berkembang dengan cepat. Pesatnya perkembangan digital yang semakin merebak di kehidupan masyarakat saat ini merupakan suatu hal yang wajar ya. Kita juga bisa melihat kalau misalkan memang perkembangan teknologi akhir-akhir ini memang sangat-sangat pesat. Namun dalam hal itu kita juga harus tahu bahwa banyak pekerjaan yang terancam gitu. Salah satunya di sini kan kita bahas adalah AI ini bisa menggantikan pekerjaan dari ilustrator atau artis, desainer. Dimana cara kerja AI ini sebenarnya kan mereka itu adalah sebuah komputer yang diberikan kecerdasan. Mereka dikasih pembelajaran yaitu dikasih gambar-gambar yang ada di internet. Mereka pelajari dan mereka bisa mengkombinasikan menggunakan suatu digital sistemasi tertentu. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, pembahasannya. Secara teknis itu AI itu bisa dituntut gak sih misalkan ada sesuatu yang berkaitan dengan plagiarism atau misalkan sesuatu yang berkaitan dengan job tendencies gitu. Secara teknis AI adalah teknologi robot, jadi mereka tidak punya copyright. Cara kerja AI adalah mengambil gambar-gambar di internet dan mengumpulkan jutaan informasi kemudian diolah menjadi sebuah database yang kemudian memunculkan sebuah karya sesuai dengan deskripsi yang dituliskan secara cepat. Deskripsi apa? Yaitu adalah sebuah prompt. Saya bisa menciptakan sebuah gambar hanya menggunakan prompt atau perintah. Saya akan ketik sebuah perintah, buatkan saya burung di sebuah tangkai pohon jati gitu misalkan. Saya tinggal mengetik itu aja, enter, bisa muncul, jebret. Lanjut. Nah, bagaimana sih perbandingannya antara AI art atau art yang dibuat oleh AI dengan art yang dibuat oleh artis asli atau manusia, yang mana manusia itu kan butuh belajar, butuh kuliah, butuh sekolah dan lain-lain untuk bisa menghasilkan sebuah karya yang seperti itu. AI merupakan teknologi yang menggunakan sistem data dalam proses bekerjanya. Data. Sistem akan menguji juga mengukur performa sendiri dan hasil pengukuran tersebutlah kemudian sistem memunculkan sebuah kemampuan yang baru, sama seperti cara kerja otak manusia. Data. AI menyerap karya lain dan mengeluarkannya kembali dalam bentuk yang berbeda. Oke, jadi di sini kita bisa tarik sebuah kesimpulan di mana AI itu bekerja seperti otak manusia, yaitu mengumpulkan data, mengolah dan juga mengeluarkan. Tapi ada satu hal yang hilang dari AI yang dimiliki manusia tetapi AI tidak bisa memilikinya, yaitu adalah feel, perasaan. Sebuah seni yang diciptakan manusia itu pasti mempunyai feel di dalamnya, yaitu adalah sebuah perasaan yang dituangkan secara langsung dari seorang yang membuat. Kalau dari AI itu saya tidak satupun melihat AI art yang mempunyai feeling, hanya seperti gambar yang monoton walaupun secara warna, secara komposisi, secara teknikal itu semuanya bagus, tapi saya tidak menemukan adanya feeling, adanya perasaan yang bisa dituangkan gitu,
beda seperti lukisan-lukisan atau art atau ilustrasi yang dibuat manusia secara langsung. Nah, problematikanya adalah teknologi AI marak digunakan saat ini. Ya, betul seperti yang tadi saya bicarakan. AI itu sudah mengambil beberapa job-job ilustrator dan juga desainer, yaitu dalam bidang komersil, iklan, product placement, dan lain-lain itu sudah digantikan oleh AI kebanyakan. Dan saya tidak tahu itu untuk regulasi di negara kita Indonesia ini apakah sudah ada undang-undang atau regulasi yang bisa mengatur tentang hal-hal komersil, entertainment, dan lain-lain itu menggunakan AI atau komputasi. Mungkin segera. Nah, kemudian kesimpulannya yang bisa saya ambil di sini adalah satu, fokus pada perkembangan skill ilustrasi untuk para artis-artis enggak konvensional juga sih. Artis-artis secara umum seperti saya ini adalah tantangan tersendiri. Bagaimana saya bisa keep struggling dalam dunia art ini, dimana saingan saya sekarang bukan hanya sesama manusia tetapi adalah komputer. Tetapi juga ada satu hal yang bisa saya garis bawahi adalah dalam AI ini kita tidak bisa menghindari, tetapi kita harus mengikuti. Dimana untuk AI art ini, dimana sekarang orang-orang awam itu bisa menggunakan seni, bisa menciptakan sebuah seni, kita sebagai artis justru akan bisa membuat lebih baik lagi menggunakan AI. Kita bisa memanfaatkan AI art ini untuk menciptakan sesuatu dengan menuangkan feeling tersendiri kita dalam AI art tersebut. Mungkin saya akan ilustrasikan di video saya selanjutnya. Yang ketiga adalah kita harus mempelajari mengenai hak cipta atau proses legal, di mana kita tentu saja harus disupport dengan undang-undang yang berlaku dan juga peraturan pemerintahan yang update. Kita harus menciptakan sebuah proses legalisasi terhadap hukum gitu. Untuk karya dalam konteks melindungi karya yang sudah, misalkan kita menciptakan sebuah karya tapi AI mempelajari karya kita dan mengeluarkan karya baru dari komputerisasi, itu kan sesuatu yang sebenarnya bisa dibilang plagiarisme, tapi karena ini komputer itu tidak mempunyai copyright gitu. Makanya kita harus sebisa mungkin mensupport juga untuk peraturan di pemerintahan kita di negara kita untuk membuat sebuah peraturan yang menjelaskan secara teknikal dan juga secara khusus lah ya untuk AI dan komputer ini. Karena AI kalau tidak diregulasi itu kan kecerdasan buatan ini juga bisa berbahaya sebenarnya. Selain bisa menghapus pekerjaan-pekerjaan yang sudah dimiliki manusia, tapi juga bisa menciptakan sebuah kiamat internet gitu kalau bisa saya bilang. Karena mereka kan mempunyai kecerdasan sendiri, mereka bisa berpikir sendiri walaupun sesuai data basic, tapi kan mereka jauh lebih cerdas daripada otak manusia. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk link jurnalnya akan saya taruh di deskripsi, bagaimana nanti misalkan teman-teman ingin membacanya sendiri. Ya, mungkin itu saja. Ini sumber yang terpercaya dan saya sangat mengapresiasi. Terima kasih untuk Alia Nur Fadila. Jurnalnya sangat-sangat keren. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya Alfian. Bye.